Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan membahas anime yang baru saja rilis. Anime ini berjudul Isekai no Biri. Anime ini menceritakan tentang seorang pria bernama Hiraku yang dikirim ke dunia isekai. Akan tetapi, saat masuk ke dunia isekai, Hiraku malah memilih untuk menjadi seorang petani. Bagaimanakah perjalanan Hiraku menjadi seorang petani di dunia isekai? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dimulai dengan Hiraku yang terbangun karena bermimpi. Saat ia keluar dari kamarnya, ia langsung disapa oleh pelayannya yang meminta maaf karena belum menyediakan sarapan. Namun Hiraku memakluminya karena ialah memang yang terlalu cepat bangun. Hiraku juga menyuruh pelayannya itu untuk memanggilnya ketua saja. Saat Hiraku berada di depan rumah, ia kemudian disapa oleh seorang elf yang menegurnya karena bangun kepagian. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita bersayap yang baru saja melakukan patroli. Namun mereka berdua merasa heran karena melihat Hiraku yang sedang melamun. Hiraku akhirnya bercerita bahwa setelah sekian lama ia kembali bermimpi lagi. Dan mimpinya itu merupakan ingatan masa lalunya saat berada di dunia manusianya. Hiraku kemudian melihat sekelilingnya yang mana telah terdapat banyak orang di sekitarnya. Memiliki kebun yang indah dan banyak hewan ternaknya. Ia pun merasa sangat senang karena bisa hidup senyaman yang ia inginkan. Lalu, cerita pun flashback saat Hiraku masih menjadi roh dan bertemu dengan seorang dewa. Dewa itu menjelaskan bahwa Hiraku telah hidup selama 39 tahun dan ia telah dikhianati oleh orang-orang serta mengidap penyakit yang tak kunjung sembuh. Hiraku menjalani kehidupan sengsara sebelumnya itu adalah karena kesalahannya. Sehingga sebagai permintaan maafnya, dewa itu memberikannya kesempatan untuk menjalani kehidupan keduanya. Ia juga akan memberikannya tubuh yang sehat dan tahan segala penyakit. Dewa itu kemudian menanyakan apakah Hiraku mempunyai permintaan. Hiraku dengan senangnya mengatakan ia ingin menjadi seorang petani. Sebab selama berada di rumah sakit, ia terus saja menonton acara idolanya yang menjadi seorang petani. Ia ingin hidup santai dan bertani di tempat yang jarang dikunjungi orang. Permintaan Hiraku pun disetujui dan dengan begitu Hiraku kini akan menjalani kehidupan keduanya di dunia isekai. Namun sebelum pergi, dewa itu memberikan Hiraku sebuah alat pertanian yang maha bisa. Lalu saat tersadar, Hiraku kini sangat senang karena ia bisa berdiri lagi. Ia pun kini bertekad untuk menjalani kehidupan keduanya itu dengan bertani. Akan tetapi setelah melihat sekelilingnya, Hiraku merasa kalau ia berada di tengah hutan. Ia lalu mengingat alat mahabisa yang sebelumnya diberikan oleh dewa tersebut. Hiraku kemudian mencoba menggunakannya dan alat itu ternyata tidak membuatnya lelah sama sekali. Ia bisa menggali tanah yang keras serta akar pohon dengan sangat mudah. Namun sebelum itu, Hiraku pun memutuskan untuk mencari air dan pasokan makanannya. Setelah berkeliling dan memeriksa keadaan, Hiraku tidak menemukan air dan sama sekali tidak menemukan makanan. Setelah berjalan cukup jauh, Hiraku pun menemukan sebuah pohon yang besar yang ia akan jadikan sebagai markasnya sementara. Hiraku kemudian mulai menggunakan kembali alat mahabisanya yang ternyata bisa menjadi segala jenis alat terkecuali alat-alat yang rumit. Sebanyak apapun Hiraku menggunakan alat itu, ia sama sekali tidak merasa capek. Setelah menggali cukup dalam, Hiraku akhirnya menemukan sumber mata air. Hiraku kemudian membersihkan pohon-pohon yang ada di sekitar markasnya sambil membayangkan bagaimana cara menebang sebuah pohon. Namun saat mencobanya, Hiraku ternyata bisa menebangnya dengan satu kali tebasan saja. Hiraku juga kini mulai mengerti cara kerja alat mahabisanya. Selama bisa membayangkan alatnya, maka alat mahabisa akan berubah dengan sendirinya. Hiraku pun berpikir untuk mendirikan rumah dengan bahan yang sudah ia kumpulkan. Akan tetapi ia tidak memiliki paku dan juga lem sehingga sulit baginya untuk membuat sebuah rumah.
Lalu tiba-tiba Hiraku tersadar kalau hari akan segera malam, sehingga ia harus segera memikirkan untuk mendapatkan pencahayaan. Namun saat malam hari telah tiba, ternyata Hiraku bisa melihat dengan jelas. Ia berpikir mungkin karena ia memiliki tubuh dan penglihatan yang sehat dari dewa. Esok paginya, saat Hiraku terbangun, ia pun langsung membuat api. Setelah itu, ia kembali memperluas wilayahnya agar bisa mendirikan ladangnya. Hiraku yang belum makan, kini mulai merasa lapar dan memutuskan untuk mencari makanan. Hiraku akhirnya mendapatkan makanan dengan memanfaatkan daging kelinci yang menyerangnya. Setelah itu, Hiraku memutuskan untuk membuat toilet dengan menggali 2 lubang di bawahnya. Akan tetapi karena merasa aneh jika toiletnya terbuka, Hiraku pun membuat dinding di toiletnya sehingga ia kini bisa boker dengan tenang. Hiraku akhirnya mulai membuat ladangnya. Ia pun memikirkan beberapa tanaman yang nantinya ia akan tanam. Namun Hiraku mendapatkan satu kendala yang mana ia tidak memiliki biji untuk ia tanam. Lalu ketika Hiraku bangun di esok paginya, ia terkejut karena melihat ladangnya kini telah ditumbuhi tanaman. Untuk melindungi ladangnya, ia kemudian membuat pagar dan menggali lubang di luar pagarnya. Tanaman Hiraku pun terus tumbuh karena Hiraku terus menyiramnya dengan alat maha bisanya. Ia juga kini sudah bisa membangun rumah dengan cara menumpuk kayunya. Akan tetapi, ia tak bisa membuat tinggi rumahnya sehingga ia menggali tanah di dalam rumahnya itu. Lalu, suatu hari, Hiraku kedatangan 2 ekor anjing. Karena merasa kasihan, Hiraku pun membiarkan mereka masuk dan memberinya makanan. Hiraku kemudian memutuskan untuk merawat kedua anjing tersebut. Esoknya, ketika terbangun, Hiraku melihat anjing itu kini telah melahirkan. Ia juga kini telah membuat rumah baru yang lebih besar. Hiraku yang mulai memanen tanamannya membuat ia berpikir untuk membuat sebuah gudang agar ia bisa menyimpan hasil panennya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari anime Isekai Nobiri di part pertamanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.